مولاي 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ada 5 dikatakan u'titu khamsan, aku itu diberikan 5 perkara, kata Nabi, yang tidak diberikan kepada siapapun gebli sebelum aku. Nabi punya 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Nusirtu birra'bi masiratu syahr. Nabi itu diberikan kekuatan. Orang yang mau perang dengan Nabi 1 bulan sebelum perang dengan Nabi itu punya ketakutan, ngetek, takut dulu. Ini termasuk khususiyanya Nabi. Sebulan sebelum perang musuhnya Nabi itu sudah ketakutan. Yang Allahumma shalli Muhammad, takut ya, orang kafir itu paling takut sama Nabi dulu. Nabi itu kalau perang nggak pernah bunuh. Ada beberapa orang yang Nabi itu kenapa nggak bunuh? Karena dari rahmatnya. Ada sebagian orang yang tercatat terbunuh oleh tangan Nabi. Karena orang kalau sudah terbunuh dengan tangannya Nabi itu orang paling jelek. Nabi itu kadang kalau sudah marah ngambil batu dilemparkan ke kepalanya orang kafir, langsung geblok. Aduh, qatalani Muhammad, aku dibunuh Muhammad, aku dibunuh Muhammad. Kena watu men. Watu tak? Tapi kira tombak. Watu men. Takut. Karena Nabi Muhammad juga nggak pernah berusaha untuk menghindari membunuh, karena beliau sangat rahmat. Bahkan ini ya rahmatnya Nabi SAW. Nabi pernah jalan, ada jenazah. Ketika jenazah itu nangis Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu orang Yahudi, kenapa nangis? Apa kata Nabi? Nafsun aflatat alayya, 1 nyawa lepas dari genggaman hidayahku. Seharusnya hidayahku sampai ke dia, masuk Islam baru mati, tapi dia belum dapat hidayah, sudah mati. Itu rahmatnya. Makanya Pak, sampean jangan gitu, sampean itu jangan sok yang punya surga. Kadang ada orang, enggak, neraka itu nggak bisa, itu sudah maksiat, itu sudah neraka. Loh kan saya di neraka. Ada satu orang ditanyai, seorang syekh ditanyai, "Gol ya syekh, ini orang nggak sholat, bagaimana hukumnya? Ini orang nggak sholat." Kata sayanya, "Oh, tetangga kamu nggak sholat?" "Iya, nggak sholat Jumat, nggak sholat ini, bagaimana hukumnya?" Apa kata saya? Hukumnya adalah kamu pegang tangannya, kamu ajak ke masjid untuk sholat. Itu hukumnya. Kalau kita kan enggak, wah neraka, wah. Oh bedog jadi, paham ya? Jadi jangan. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi musuhnya itu takut sebulan sebelum perang sudah takut. Yang kedua, wajuilat liyal ardo masjidan wa tahuran. Allah jadikan, ini istimewanya Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi yang dulu. Allah jadikan semua muka bumi itu adalah masjid. Artinya apa? Kapan ayyuma rajul min ummati adrokat hussala fal yusalli. Kapan saja sampean mendapatkan waktu mepet untuk sholat, ada tengah sawah, sholat tengah sawah. Suci beb, suci. Kortak tangale celatong loh. Kalau di depan kita ada celatong beb, sah. Kalau sepenting loncain deh iya. Mohon kalau kita pleset deh iya, ya batal. Jadi kalau ada sholat, dengarkan. Yang perlu suci ketika sholat itu adalah anggota sujud, dahi, tempat untuk meletakkan jari. Jari ini nggak harus semua, 1 tok nggak apa-apa, yang penting nempel 1 tok. Kayak kun setong tak boleh, karena ini anggota sujud, paham ya? Jadi kalau ada orang sujud gini, sujudnya tetap sah, karena ini kan nempel, nggak harus semua, paham ya? Jadi kalau ada orang sujud di sini ada kotoran kambing sujud, yang penting dahinya bukan tempat yang najis, tidak diyakini najis di situ, maka maka sah. Jadi kapanpun sampean itu mendapatkan waktu untuk sholat, walaupun di tengah sawah, karena semua muka bumi ini Allah jadikan bisa digunakan untuk umat Muhammad untuk beribadah. Kalau umat dulu nggak boleh, kalau nggak datang ke masjidnya walaupun puluhan kilo nggak sah sholatnya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad diperbolehkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan Allah pernah heran kepada seorang hamba. Kenapa? Dia ini kerja di sawah, lupa, ya Allah, asar
mau maghrib, dia mau pulang nggak nutut. Akhirnya apa? Dia ngambil wudhu, ngambil air di sungai kecil itu, kemudian sholat sendiri di sawahnya. Sehingga apa? Allah kirimkan 70.000 malaikat untuk menjadi makmumnya orang ini. Kenapa? Dia mentingkan sholat. Kalau sampean kan, oh gampang wis, dikodok aingku iso dikodok. Hei, orang kalau suka kodok-kodokan lek mate dadi kodok ngorek. Yang ke berapa? Ketiga, ini keistimewaannya Nabi. Wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagi Nabi itu ghanimah. Perang musuh kalah yang dimiliki musuh boleh dimiliki kita. Itu khusus umat Nabi. Kalau dulu nggak boleh. Di zaman Nabi Musa itu kalau habis perang atau apa, harta orang kafir dikumpulkan di gunung, api apa dari langit kilat datang, duar disambar, hangus habis. Sampai ada ditaruh nggak datang kilat. Ya Allah, kok nggak ada Dijawab sama malaikat Musa, ono sing ngentit siji, ono cincin api dintit bi umatmu iku siji. Ayo, siapa yang ngambil barang Iya, saya mau lamaran. Iki kok Musa siji tok ae gak oleh. Ketika dikumpulkan baru kilat datang, api menyambar, duar habis. Untuk umat Nabi Muhammad hasil peperangan itu boleh dinikmati. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Ketika para nabi sudah memberikan kuncinya, ilmunya, kekuatannya yang paling super sudah dikeluarkan di dunia, Nabi Muhammad nggak mengeluarkan. Apa? Disimpan untuk nanti di hari kiamat untuk umatnya. Allahu selamat. Dan yang kelima, karena Nabi yub'atsu ila qaumi khassa wa bu'itsu ila nasi ammah. Kalau setiap nabi itu diutus untuk daerahnya masing-masing. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, seluruh dunia ini semua rahmat untuk semuanya. Kata Rasulullah, ana rahmatun muhda. Aku adalah rahmatnya Allah yang dibentukkan manusia, yang dihadikan kepada kalian wahai umatku. Allahumma shalli ala Muhammad.